Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih kenapa ya ada siswa yang kayaknya gampang banget gitu nyambung sama sains, sementara yang lain kok rasanya susah banget? Nah, ini tuh kayak teka-teki yang seru banget, dan hari ini kita bakal coba pecahin bareng-bareng, berdasarkan sebuah penelitian yang wah mencerahkan banget. Jadi, apa sih rahasianya? Apa soal gurunya yang harus lebih keren? Bukunya yang lebih berwarna? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih mendasar lagi? Sesuatu yang sebenarnya udah ada di dalam diri siswa itu sendiri. Yuk, kita selami misteri ini. Oke, kita mulai investigasinya. Tapi sebelum kita cari petunjuk, kita harus paham dulu dong apa yang sebenarnya kita cari. Apa sih yang dimaksud dengan literasi sains itu? Nah, yang menarik di sini adalah definisinya. Menurut PISA, ini tuh bukan soal hafalan rumus mati loh. Literasi sains itu lebih ke skill praktis, kemampuan buat mikir kayak ilmuwan di kehidupan kita sehari-hari. Itu tujuan utamanya. Dalam setiap cerita misteri yang bagus, pasti ada beberapa tersangka utama kan? Nah, di penelitian ini, para peneliti fokus ke dua sifat kunci yang mungkin banget jadi jawaban dari teka-teki kita. Mari kita kenalan sama mereka. Tersangka pertama kita adalah rasa ingin tahu. Ini tuh dorongan dari dalam diri, kayak percikan api yang bikin kita nanya, kenapa ya? Atau, gimana kalau? Ini mesin pendorong alami buat belajar. Mesin yang mungkin sering kita lupain di sistem pendidikan yang kadang terlalu fokus sama hafalan. Dan ini bukan tebak-tebakan doang, penelitian ini benar-benar mengamati perilaku nyata. Jadi kelihatan banget kan, siswa yang punya rasa ingin tahu tinggi itu ya mereka yang aktif, mereka yang nyari, yang ngulik, yang nanya terus, dan yang paling penting, mereka benar-benar nikmatin proses penemuannya. Lanjut ke tersangka kita yang kedua, kemandirian belajar. Ini soal punya rasa percaya diri buat menghadapi masalah, nggak nunggu disuapin jawaban terus, dan yakin kalau, gue bisa kok nemuin jawabannya sendiri. Coba bayangin deh betapa dahsyatnya dampaknya kalau tiap siswa punya keyakinan kayak gini. Oke, jadi kita udah punya TKP-nya, yaitu literasi sains dan dua tersangka utama kita. Sekarang kita intip yuk, gimana para detektif, maksudnya para peneliti, mengumpulkan bukti-bukti mereka. Penelitian ini tuh beneran kejadian, bukan di lab doang. Ini melibatkan 90 siswa sungguhan dari sebuah sekolah di Indonesia. Angka ini penting ya, karena ini ngasih kita konteks dunia nyata buat semua temuan yang bakal kita lihat sebentar lagi. Metodenya simple banget, lurus aja gitu. Pertama, mereka ukur dulu motif dari dua tersangka kita, rasa ingin tahu dan kemandirian, lewat kuesioner. Terus, mereka tes hasilnya, yaitu skill literasi sains siswa. Terakhir, mereka tinggal sambungin titik-titiknya pakai analisis statistik. Gampang kan? Dan sekarang, ini dia nih momen yang kita tunggu-tunggu. Para peneliti udah selesai menganalisis data, dan hasilnya wah kuat banget. Ayo kita bongkar bareng-bareng temuan mereka. Pertanyaan pertama yang harus dijawab, si tersangka nomor 1 ini, rasa ingin tahu, beneran punya andil nggak sih dalam kasus ini? Mari kita lihat buktinya. Dan jawabannya, ya banget. Statistiknya nunjukin kalau rasa ingin tahu aja itu udah bisa menjelaskan lebih dari setengah, tepatnya 53,2% perbedaan nilai literasi sains antar siswa. Ini bukan korelasi ecek-ecek ya, ini pemain utama dalam cerita kita. Oke, tersangka pertama udah jelas terlibat banget. Terus, gimana dengan tersangka kedua kita, si kemandirian belajar? Apa dia juga ikut main? Tentu saja. Kemandirian belajar juga ternyata punya andil yang gede banget. Pengaruhnya signifikan, bisa menjelaskan 48,2% perbedaan skor. Jadi kalau kita periksa satu-satu, dua tersangka ini jelas nggak punya alibi. Dua-duanya sangat terlibat. Tapi, disinilah ceritanya sampai ke puncak. Apa yang terjadi kalau kita nggak lihat mereka secara terpisah, tapi sebagai tim, sebagai duo yang kerjasama? Lihat deh ini. Begitu digabungin, dua sifat ini, rasa ingin tahu dan kemandirian belajar, ternyata bisa menjelaskan 63% keberhasilan siswa di literasi sains. Luar biasa. Intinya, sebagian besar teka-teki ini bisa kita pecahkan hanya dengan melihat kedua faktor ini bekerja barengan. Jadi sekarang setelah semua buktinya lengkap, apa putusan akhirnya? Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari penelusuran ini? Studi ini nyimpulinnya dengan pas banget. Pengaruh dari rasa ingin tahu dan kemandirian belajar itu nggak bisa dibantah. Mereka kuat kalau sendirian, tapi jadi kayak kekuatan super kalau barengan. Dan ini dia inti dari semuanya. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk sama apa yang harus diajarkan. Kurikulum, fakta, angka. Penelitian ini nunjukin kalau kita harusnya ngasih perhatian yang sama besarnya atau bahkan lebih ke bagaimana cara mereka belajar, yaitu dengan menumbuhkan rasa ingin tahu dan membangun kemandirian.
Jadi, penelusuran kita hari ini meninggalkan satu pertanyaan besar buat kita semua. Ini bukan lagi soal apakah sifat-sifat ini penting, buktinya udah jelas banget, tapi bagaimana kita bisa secara aktif menumbuhkannya? Gimana caranya kita bisa menciptakan lingkungan, baik di sekolah maupun di rumah, yang memancing pertanyaan, mendukung eksplorasi, dan membangun kepercayaan diri untuk belajar mandiri? Nah, itu dia teka-teki selanjutnya yang harus kita pecahkan bareng-bareng.